Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuan untuk subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan konten Arema. Fernando Valente perkuat mentalitas para pemain muda Arema. Fernando Valente perkuat mentalitas para pemain muda Arema demi karir mereka sendiri. Pelatih Arema itu berharap mereka bisa lebih bersaing dengan pemain-pemain yang usianya lebih senior di Liga 1 tahun 2023-2024. Pelatih asal Portugal itu punya banyak pengalaman bekerja dengan pemain-pemain muda, seperti di Shakhtar Donetsk II. Fernando kerap berkutat dengan pembentukan mentalitas pemain yang kuat di masa transisi dari masa junior ke senior. Menurutnya, para pemain muda Arema harus menguatkan mental dalam menghadapi tingginya ekspektasi dari orang lain. Bahkan, ekspektasi besar itu datang dari orang-orang terdekat, seperti agen, keluarga dan pasangan. Dalam masa transisi, pasti mereka berbuat banyak kesalahan. Pelatih dan semua orang harus paham bahwa melakukan kesalahan adalah bagian dari proses. Namun, cara kita merespons situasi itu yang membuat perbedaan. Mereka nggak boleh menyerah, kata Fernando. Fernando menjelaskan, dalam situasi lain, para pemain muda Arema harus paham ide dari pelatih baru mereka, entah di klub ataupun timnas. Kadang, ketika mereka suka dengan cara bermain tertentu, harus mengubahnya ketika ada pergantian pelatih atau ide-ide baru. Cukup Borneo FC ditinggal Matheus Pato, jangan sampai Arema kehilangan Gustavo Almeida. Jangan sampai Arema kehilangan Gustavo Almeida di bursa transfer pemain paruh musim Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Cukup Borneo FC saja yang ditinggal mesin golnya, Matheus Pato. Sempat tampil di 3 laga awal musim ini dan mencetak 2 gol. Secara mengejutkan, Borneo menjual Pato ke klub Liga Super Cina, Shandong Taishan. Padahal, musim lalu, penyerang asal Brasil itu sudah mengemas 25 gol dan 3 assist dalam 32 laga bersama tim Pesut Etam. Lantas, apa jadinya jika Arema kehilangan Gustavo Almeida? Apalagi, baru-baru ini, sang pelatih, Fernando Valente terang-terangan menyebut Arema masih tergantung kepada penyerang asal Brasil itu dalam mencetak gol. Wajar, lantaran 11 dari 15 gol Arema musim ini merupakan buah karya Gustavo, meski 5 diantaranya memang cuma dari titik penalti. Bahkan, Fernando sendiri saat ini tengah memutar otak untuk menemukan solusi lepas dari kutukan Gustavo sentris. Namun, bersamaan dengan kerja kerasnya, malah ada oknum tak bertanggung jawab yang menghembuskan rumor Gustavo bakal dibarter dengan gelandang Persebaya Surabaya, Zé Valente. Fernando selaku ayah Zee pun buru-buru menepis kabar tersebut. Pernyataan kelas dunia Ramadhan Sananta usai tampil luar biasa hebat tadi malam. Apakah Sananta jadi pengganti Gustavo Almeida untuk ujung tombak Arema? Muncul sebagai penyerang ganas racikan Shin Taeyong di timnas Indonesia, Ramadhan Sananta bahagia. Ramadhan Sananta tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya setelah mencetak 2 gol saat timnas Indonesia menang 6-0 vs Brunei. Patut disyukuri, alhamdulillah pada malam ini kita bisa memberi kemenangan di SUJBK dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya, kata Ramadhan Sananta mengutip dari akun Instagram resmi Timnas Indonesia, @timnas.indonesia. Alhamdulillah, saya bisa memberikan 2 gol pada malam ini. Lanjut bomber milik Persis Solo ini. Dalam laga ini, Ramadhan Sananta bermain 32 menit. Ia baru masuk di menit 58 menggantikan Hauke Caraka. Bisa bikin semuanya kaget. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba mantan ketum PSI Iwan Bule di luar dugaan ngomong begini usai timnas Indonesia menang telak tadi malam. Ketua Umum PSSI sebelumnya Mochamat Iriawan hadir langsung memberikan dukungannya saat timnas Indonesia berlaga menghadapi Brunei Darussalam tadi malam.
Selamat anak-anak menang 6-0 dari Brunei Darussalam. Terima kasih kepada anak-anakku para pemain timnas yang telah memberikan kemenangan untuk bangsa Indonesia ini. Ucap Iwan Bule selesai laga. Iwan Bule tak pernah absen memberikan dukungan saat timnas Indonesia baik senior maupun kelompok umur dalam perjuangannya membela kehormatan negara. Baik itu, hadir langsung ke stadion atau melalui layar kaca. Atas kemenangan ini, Iwan Bule pun berpesan kepada anak asuh Shin Taeyong itu untuk tidak berpuas diri dengan hasil yang diraih pada leg pertama ini, tetapi harus dijadikan motivasi lebih untuk memenangkan laga-laga selanjutnya. Jangan berpuas diri atas kemenangan ini, sebab perjuangan dalam meraih mimpi kita untuk berlaga di putaran final Piala Dunia tahun 2026 masih panjang dan tentunya tidaklah mudah. Karena hasil dari laga-laga selanjutnya menentukan langkah kita berikutnya. Tetap fokus, solid dan jadikan tim ini sebagai sebuah tim yang hebat, membanggakan masyarakat Indonesia. Sukses selalu buat para anak-anakku di timnas. Paten, tambahnya.